Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dengan NIM 230507612. Saya berasal dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan mereview tugas mingguan mata kuliah kritik sastra, yakni mengenai tentang psikologi sastra. Berikut reviewnya. Sebelum kita mengawali materi atau mereview tentang psikologi sastra, saya ingin menjelaskan segi pengertian teori psikologi sastra. Dari banyaknya pengertian, saya mengambil dari pemaparan teman-teman di minggu sebelumnya, yakni teori psikologi sastra itu bersifat interdisipliner, yang mana karena dibangun dari dua disiplin ilmu, yaitu psikologi, ilmu jiwa, dan sastra. Jika dilihat secara terpisah nih, maka antara psikologi dan sastra udah jelas sangat berbeda. Psikologi merujuk pada kajian ilmiah tentang berbagai aktivitas mental manusia yang dapat diamati secara nyata. Selanjutnya, saya ingin masuk ke dalam siapa sih pencetus teori psikologi sastra dari pengertian sebelumnya. Nah, dari pencetus utama teori psikologi sastra itu adalah Sigmund Freud, seorang psikoanalisis asal Austria. Freud ini mengemukakan bahwa teori psikoanalisis yang kemudian diadopsi dan diterapkan dalam studi sastra untuk menganalisis karakter, motif, tema dalam karya sastra tersebut. Namun pendapat lain juga menyebutkan bahwasannya psikologi sastra itu dirintis oleh kritikus dari barat yang bernama Richards. Di Indonesia sendiri, pertama kali masuk teori psikologi sastra itu diperkenalkan oleh M.S. Hutahulung, Boens, Ortmaji, dan Matt Mukade. Dari sini kita dapat bahwa ada sastrawan yang melakukan pendekatan terhadap teori psikologi sastra ini. Siapa aja sih sastrawan tersebut? Dari diantaranya itu ada tadi yang pertama ada Freud, yang kedua Carl Jung, yang ketiga ada Jacques Lacan, yang keempat Harold Bloom, yang kelima Erich Fromm, yang keenam Northrop Frye, yang ketujuh Julia Kristeva. Tapi selain sastrawan yang tadi saya sebutkan itu, ada pula kritikus yang menggunakan pendekatan teori sastra dalam mengkritik. Mereka yang pertama ada Wordsworth, yang kedua ada Carl Jung. Selanjutnya kita masuk di sesi asumsi dasar kajian psikologi sastra. Karya sastra itu merupakan produk dari suatu keadaan kejiwaan, pemikiran, pengarang yang berada dalam situasi setengah sadar atau yang namanya subkonkino. Setelah mendapat bentuk yang jelas dituangkan ke dalam bentuk tertentu secara sadarnya atau koncino dalam bentuk penciptaan karya sastra. Dan yang kedua, mutu sebuah karya sastra itu ditentukan dalam bentuk proses penciptaan dari tingkat pertama yang berada di alam bawah sadar kepada tingkat kedua yang berada dalam keadaan sadar. Yang ketiga, tapi di samping dari pembahasan tersebut tuh proses penciptaan dan kedalaman segi perwatakan tokoh perlu adanya mendapatkan perhatian dan penelitian juga, yaitu aspek makna, pemikiran, falsafah yang terlihat di dalam karya sastra itu. Lalu karya sastra yang bermutu tuh juga ada pendekatan pandangannya dari psikologisnya, yaitu sastra yang mampu menggambarkan kekaluatan atau kekacauan batin manusia, karena hakikat manusia itu adalah perjuangan untuk menghadapi keresahan batinnya itu sendiri. Nah, dari kebebasan individu juga penulis sangat dihargai dan kebebasan pencipta juga mendapat tempat yang istimewa. Nah, karya yang bermutu itu menurut pendekatan psikologis adalah karya sastra yang juga mampu menyajikan simbol-simbol, wawasan, perlambangan yang bersifat universal yang mempunyai kaitan dengan mitologi, kepercayaan, tradisi, moral, budaya, maupun lain-lain. Nah, kita masuk di lingkup kajian psikologi sastra. Ruang lingkup kajian sastra ini
Pada dasarnya psikologi sastra itu ditopang atau di awalnya tuh diberi 3 pendekatan sekaligus menurut Endar Suara. Yang pertama ada pendekatan tekstual yang mana mengkaji aspek psikologis tokoh dalam karya sastra. Lalu yang kedua itu ada pendekatan reseptif pragmatik yang mengkaji aspek psikologis pembaca sebagai penikmat karya sastra yang terbentuk dari pengaruh karya yang dibacanya, serta proses resepsi pembaca dalam menikmati karya sastra. Lalu yang ketiga, pendekatan ekspresif yang mengkaji aspek psikologis sang penulis ketika melakukan proses kreatif yang terproyeksi lewat karyanya, baik penulis sebagai pribadi maupun wakil masyarakatnya. Bagian dari psikologi sastra ini. Yang pertama ada analisis karakter. Analisis karakter itu melalui psikoanalisis, teori kepribadian, perkembangan karakter. Lalu yang kedua itu adalah analisis motif. Analisis motif ini masuk ke motif psikologis, simbolisme. Lalu yang ketiga ada analisis gaya bahasa. Ada bahasa figuratif, nada, dan suasana. Kita ke metode penelitian dalam psikologi sastra. Sebelum melakukan pendekatan, umumnya dalam penelitian psikologi sastra itu ada namanya metode penelitiannya. Yang pertama ada metode kualitatif, itu yang memanfaatkan cara-cara penafsiran data alamiah yang ada. Lalu yang kedua, metode kuantitatif, memakai survei dan analisis konten. Lalu juga ada yang ketiga ini metode analisis isi, isi laten, isi komunikasi. Lalu yang keempat ada metode formal. Metode formal ini melalui analisis dengan mempertimbangkan aspek-aspek formal, bentuk, unsur karya sastra yang mana tujuannya untuk mempelajari sastra secara ilmiah dengan memberi perhatian pada sifat-sifat penulisan yang bersifat artistik. Adalah definisi dari metode formal itu sendiri. Disimpulkan bahwa psikologi sastra adalah cabang ilmu yang menggabungkan psikologi dan sastra, ilmu kejiwaan dan sastra. Tujuannya adalah untuk memahami lebih dalam tentang memahami karakter, motivasi, dan pengalaman yang tergambar dalam karya sastra. Dengan kata lain, psikologi sastra itu mencoba membaca pikiran dan perasaan tokoh dalam sebuah cerita untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia secara umum. Dengan kehadiran psikologi sastra di tengah-tengah, kita sebenarnya telah lama adanya, hanya saja belum disambut dengan antusias. Walau meskipun agak sulit dipastikan, namun dapat diduga bahwa psikologi sastra sebenarnya bertujuan untuk melengkapi pemahaman mengenai sastra. Lebih dari itu, belakangan ini psikologi sastra tampak telah menjadi kebutuhan akademisi. Itu tadi review dari materi teori psikologi sastra yang disampaikan pada minggu ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak mengenakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.